Buat kalian nih para cewek-cewek baru nikah dan ditambah lagi lo cuma ngikutin tren orang di lingkungan lo, seperti orang nikah dan lo juga kebelet pengen nikah juga, tapi secara mental lo belum mampu, apalagi ditambah lo punya anak dan nggak tahu cara merawatnya gimana, dan cuma bergantung pada orang tua lo yang merawat lantaran lo nggak bisa. Jadi untuk video kali ini ada sangkut pautnya dengan anak, tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita ke kisahnya. Pada tanggal 29 Agustus 2019, bertepatan di negara Inggris, ada seorang wanita bernama Debbie Lex. Dia adalah wanita berusia 24 tahun yang tinggal di Blackpool, Inggris. Debbie memiliki sindrom Down dan menderita sejumlah masalah kesehatan lainnya. Karena hal ini, dia digambarkan sebagai orang yang rentan dan bergantung pada ibunya, yaitu Ellen Clark. Ibu dan ayah Debbie putus ketika dia baru berusia 5 tahun dan Ellen mendapat hak asuh atas Debbie. Ellen menjadikan Debbie sebagai senjata untuk melawan ayahnya, yaitu Tom Lex. Dia akan membuat Tom sangat sulit untuk melihat Debbie, tapi Tom dia berusaha untuk melihat putrinya tersebut, tetapi Ellen akan selalu menemukan cara untuk menghentikannya. Ellen akan menjaga Debbie seminimal mungkin agar ayahnya tidak dapat menemuinya. Lalu ada seorang bernama Lynn. Dia adalah pengasuh utama Debbie. Dia terdaftar sebagai pengasuhnya dan menerima pembayaran, sehingga dia akan dapat memenuhi peran ini untuk putrinya, yaitu Debbie. Pada saat itu, si Debbie ini dikasuh oleh orang yang bernama Lynn. Diketahui Ellen memiliki 3 anak, semuanya kagak beres. Mereka memiliki kesulitan belajar dan fisik. Dilaporkan bahwa layanan sosial sangat menyadari keluarga Ellen karena pola asuhnya yang agak buruk. Mereka yang mengenalnya, bahkan keluarga dekat, memandangnya sebagai ibu yang egois dan pemalas. Lalu kita flashback dulu sebentar ke 2014. Ellen dan anaknya pertama kali ada di kota Leeds pada tahun 2014 dan kemudian pindah ke Blackpool pada tahun 2016. Dilaporkan bahwa ketika tinggal di Leeds, Debbie menghadiri pusat perawatan kuliah dan punya banyak teman dan punya pacar juga. Dia digambarkan oleh seorang pekerja pendukung sebagai orang yang pemalu tetapi humble. Tapi semua itu pun berubah saat dia pindah ke Blackpool. Jadi pada tahun 2016, Ellen tidak mengizinkan Debbie pergi ke pusat penitipan anak, yang dimana Lynn yang tadi pengasuhnya Debbie sekarang tidak lagi karena ibunya yakni Ellen tidak mengizinkannya lagi, dan Lynn berhenti memberikan banyak perawatan untuk Debbie dan sekarang Debbie diasuh oleh ibunya sendiri selama-lamanya. Tapi inilah yang akan membuat Debbie berubah menjadi yang tidak seharusnya. Sampai pada bulan April 2018, Debbie memeriksakan diri ke dokter umum. Dokter umum sangat khawatir akan kesejahteraannya ketika dia menyadari bahwa dia menderita kudis Norwegia, suatu kondisi yang diketahui terkait dengan pengabaian. Debbie menerima perawatan dan dipulangkan, dan Ellen menolak tindak lanjutan itu dan tidak membawa Debbie untuk ditindaklanjuti. Karena hal ini, rumah sakit membuat rujukan perlindungan ke layanan sosial orang dewasa. Namun tidak ada yang terjadi meskipun ada kekhawatiran bahwa Ellen adalah pengasuh yang lalai. Bahkan sebelum hal ini terjadi, pada musim gugur tahun 2018, layanan sosial mulai menyelidiki Ellen karena putri dia mulai rada-rada aneh dan gak keurus sama sekali. Rumah tinggalnya itu ditemukan memiliki standar yang tidak memadai untuk mereka tinggali. Dokumen kartu menggambarkan kondisi rumahnya yang sangat kotor. Sementara ini sedang diselidiki. Sebuah berkas juga dibuka untuk Debbie karena mereka menemukan bahwa dia tidak terdaftar untuk mengakses pusat perawatan. Pusat perawatan ini memberikan banyak kelegaan bagi jalur yang memungkinkan layanan sosial untuk mengawasinya dengan lebih baik dan akan memberi Debbie kehidupan sosial yang sangat dibutuhkan. Namun Ellen tidak pernah menindaklanjuti dengan pertemuan yang ditetapkan.
Ada alasan untuk ini, pengabaian itu menjadi jauh lebih buruk dan Elin tidak ingin orang melihat kemerosotan Debbie. Pada tahun 2019, anggota keluarga dan teman-temannya yang mengunjungi rumah Elin melihat kondisi Debbie yang gak terawat dan sangat kotor. Debbie memiliki koreng di tubuhnya dan telah kehilangan banyak berat badannya. Debbie dikenal oleh mereka yang mengenalnya karena rambutnya yang panjang, yang dia jaga agar tetap dalam kondisi baik. Orang-orang yang dekat dengannya kemudian akan menggambarkan bagaimana dia sering menyisirnya agar tetap terlihat sempurna. Tetapi karena dia jelas menerima nutrisi yang tidak memadai, rambutnya sekarang pendek, tipis, dan dia bertubuh kurus. Setelah melihat Debbie dalam kondisi seperti itu, keluarga tersebut mengungkapkan kekhawatiran mereka. Tapi kekhawatiran ini hanya ditepis oleh Elin. Sampai pada bulan April 2019, kerabat datang lagi. Mereka bertanya di mana Debbie berada. Tetapi Elin hanya mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak sehat dan tidak seorang pun diizinkan masuk ke kamarnya. Meskipun Dennis, keponakan Elin, salah satu kerabatnya, tidak mendengarkan ini, dia malah menyelinap pergi dan berakhir di kamar tidur Debbie. Apa yang ditemukan membuatnya ngiri. Kamar itu gelap, tidak rapi, dan memiliki bau yang tidak sedap. Keponakannya itu berjalan lebih jauh ke dalam kamar untuk menemukan Debbie yang berada di tempat tidur dia. Dia menyuruh Debbie untuk bangun dan turun ke bawah. Debbie sangat lemah, dia mampu bangun tetapi dengan susah payah. Debbie berjuang untuk berjalan. Saat dia berjalan turun ke bawah untuk menemui kerabat lainnya, dia lalu menangis, pakaiannya sangat kotor dan tampak busuk. Saudara perempuan Elin mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menyelesaikan kondisi Debbie dalam 2 minggu ke depan, dia akan melaporkan ke pihak berwenang. Lalu pada minggu-minggu berikutnya, Elin menunjukkan kepada saudara perempuannya itu bahwa kondisi Debbie telah membaik. Tetapi ini adalah kebohongan besar. Lalu pada bulan Juli, sebuah pertemuan keluarga diadakan di rumah Elin. Dan pihak keluarga pun bertanya, gimana tuh si Debbie, nggak ada kelihatan nih. Kerabat diberitahu bahwa Debbie ada di kamarnya dan tidak ingin melihat siapapun. Mereka tidak percaya sepatah kata pun dan mereka pergi dan melihat Debbie di kamarnya. Segera setelah mereka masuk, mereka dihantam oleh bau busuk yang menyengat. Piring penuh dengan makanan busuk dan popok kotor mengelilingi tempat tidurnya. Kulitnya berkerompong dan mengelupas. Keluarga itu menghadap kepada Elin, tetapi dia menolak kekhawatiran mereka. Keluarga itu bahkan marah kepada Elin yang berkata, pasti kamu membiarkan Debbie dan tidak merawatnya dengan baik. Dikatakan Debbie sering menangis memanggil ibunya, tetapi Elin selaku ibu tidak pergi kepadanya. Mereka mengatakan kepada Elin bahwa Debbie akan mati jika dia dibiarkan dalam kondisi seperti ini terus-menerus. Tidak menunggu lama, keluarga menghubungi layanan sosial karena peringatan pengamanan dikirim ke dokter keluarga yang mengunjungi malam itu juga. Elin menyadari bahwa mereka telah memanggil pihak berwenang, jadi segera mengeluarkan Debbie dari tempat tidurnya dan membawanya ke kamar mandi dengan air panas dan sabun. Dia mulai membersihkan kulit Debbie. Kulitnya ditutupi luka besar dan air panas dan sabun yang masuk ke luka-luka ini akan sangat menyakitkannya. Saudara-saudara Debbie bisa mendengarnya menjerit kesakitan. Sekarang Debbie sudah bersih. Dia mendadani Debbie dengan pakaian kebesarannya untuk menyembunyikan tubuhnya yang lemah itu. Dia berhasil membuatnya terlihat agak rapi sebelum dokter datang. Ada ketukan di pintu. Elin menyambut dokter yang datang untuk memeriksa kesejahteraan Debbie. Dia memberitahu dokter bahwa Debbie mengalami kesulitan mengendalikan usus dan kantung kemihnya. Jadi dia memberikannya popok untuk dipakai. Dia mengatakan bahwa keluarganya telah melihat Debbie sebelum popoknya diganti dan bahwa ini adalah alasan dia menjadi kotor. Elin memberitahu dokter bahwa keluarganya telah bereaksi berlebihan dan bahwa tidak ada yang salah padanya. Dokter memperhatikan beberapa luka dan beberapa kulit kering, tetapi dia tidak mendiagnosis kudis. Pada saat mereka pergi, tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Sampai pada tanggal 1 Agustus, kunjungan yang telah diatur sebelumnya terjadi karena kunjungan ini telah diatur sebelumnya. Elin punya waktu untuk membersihkan Debbie dan merapikan kamarnya sehingga pihak berwenang tidak akan curiga apapun. Dinas sosial mencatat bahwa Debbie tampaknya tidak sehat, tetapi mencatat bahwa tidak ada masalah yang serius. Itu bukan hal yang aneh oleh Elin. Mereka akan bertanya kepada Elin mengapa tetangganya kesal, tetapi Elin hanya mengatakan
kepada mereka bahwa Debbie mencari perhatian. Kami mengatakan bahwa mereka dapat mendengar Debbie menangis. Dia dapat didengar berteriak, "Ibu, ibu" di hari-hari terakhirnya. Para tetangga ini berbicara dengan Eileen, tetapi dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa Debbie sakit dan tidak perlu khawatir tentang tangisannya itu. Lalu yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2019 ketika Eileen menelpon layanan darurat untuk melaporkan bahwa Debbie telah sakit selama beberapa waktu dan telah meninggal dunia. Tim medis dikirim ke rumah Eileen. Dia memberitahu mereka bahwa Debbie tidak makan atau minum selama beberapa hari terakhir dan bahwa dia menemukannya meninggal di kamarnya. Staf medis mulai menaiki tangga dan masuk ke kamar tidur Debbie. Segera mereka mencium bau yang sangat busuk. Debbie terbaring di lantai dalam posisi yang tidak wajar. Rigor mortisnya telah terbentuk, dikelilingi oleh kotorannya sendiri, dan belatung ditemukan di lantai dan dekat dengan tubuh Debbie. Dan pakaiannya busuk. Staf medis tidak percaya ini terjadi. Tubuh Debbie berada di dalamnya. Jelas bahwa dia telah diabaikan sampai tingkat yang ekstrim. Wajah Debbie ditutup begitu banyak koreng sehingga dia tidak bisa dikenali lagi. Rambutnya yang basah sangat tipis dan sebagian besar kulitnya hilang karena ulserasi. Tungau dan kudis telah dibiarkan berkembang biak dan mencerminkan infeksi yang telah memakan waktu untuk berkembang. Ahli patologi menemukan bahwa penyebab kematiannya adalah emansipasi dan pengabaian yang parah dengan infeksi kulit kudis yang luas dan sangat parah. Kulitnya tampak seperti daging mentah dan digambarkan seperti sesuatu dari film horor. Mereka yang melakukan autopsi mengatakan bahwa ketika mereka memotong pakaiannya, potongan-potongan kulit ikut terkelupas karena daging dan pakaiannya telah menyatu. Dan tungau ditemukan merayapi seluruh punggungnya. Menurut catatan medis, Debbie biasanya memiliki berat sekitar 140 pon atau 63 kg. Pada saat kematiannya, Debbie hanya memiliki berat 52 pon atau 23 kg. Dia digambarkan hanya kulit dan tulang yang ada. Selanjutnya, Eileen diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dia berbohong dan mengatakan kepada mereka bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk Debbie. Tetapi dia sakit dan menolak makan. Polisi tidak mempercayai sepatah kata pun tentang ini. Dan dia ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan. Yang lebih parah lagi, ayah Debbie yaitu Tom tidak tahu langsung tentang kematian putrinya itu. Sebaliknya, dia melihat bahwa dia telah meninggal dalam sebuah postingan di situs Facebook. Ketika dia bertanya lebih lanjut, dia mengetahui tentang tempat mengerikan di mana putrinya meninggal. Tom kemudian mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk memberikan Debbie pemakaman yang layak. Ini karena Eileen diizinkan untuk membuat pengaturan. Dia mengatakan kepada media, "Saya berhasil mendapatkan setengah dari abunya dan saya menguburnya di gereja lokal, tepat di sebelah ayah saya. Setidaknya saya bisa melakukan itu untuknya." Lalu Tom melanjutkan dengan mengatakan, "Setiap kali dia melihatku, wajahnya berseri-seri. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah mencoba mengingat-ingat masa-masa indah itu. Tetapi masa-masa indah telah menjadi kenangan selamanya oleh apa yang telah terjadi." Persidangan dimulai. Eileen mengaku tidak bersalah dan mencoba untuk mengklaim bahwa dia tidak bersalah. Ada bukti yang sangat kuat bahwa dia sengaja mengabaikan Debbie dan melihatnya perlahan mati dalam kesakitan dan kesengsaraan yang menyiksanya. Tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, beberapa hari sebelum persidangan yang berlangsung, pengacaranya mendesaknya untuk mengubah pengakuannya menjadi bersalah. Menyadari bahwa ini akan memberinya hukuman yang jauh lebih ringan, dia setuju. Jadi Eileen mengaku bersalah supaya hukumannya menjadi sedikit ringan. Eileen kemudian berbicara tentang asuhannya yang bermasalah sebagai sarana untuk membenarkan keterampilan mengasuhnya yang sangat-sangat buruk dan pengabaian Debbie. Namun tidak ada penjelasan nyata yang pernah diberikan oleh Eileen. Eileen tidak pernah memberikan alasan mengapa dia memperlakukan putrinya sendiri dengan cara yang begitu kejam. Ketika Eileen mencoba untuk menyelamatkan semua perilakunya pada hak asuhnya, hakim mengatakan kepadanya bahwa ini tidak menawarkan alasan untuk cara dia membiarkan Debbie. Ini meninggalkan bukti disajikan yang menunjukkan bagaimana kondisi Debbie yang memburuk selama berbulan-bulan. Hakim bagaimana Eileen mempersiapkan Debbie untuk kunjungan yang telah diatur sebelumnya.
dari dokter dan pekerja sosial, sehingga dia tampak dalam kondisi yang lebih baik daripada yang sebenarnya ada. Banyak kesempatan bagi Debbie untuk diselamatkan, tetapi sebaliknya Elin mencoba yang terbaik untuk menutupi jejaknya, untuk memungkinkannya untuk terus mengabaikan Debbie. Dia jelas tahu bagaimana merawat Debbie dengan cukup baik, untuk menyajikannya dalam kondisi yang dapat diterima para dokter. Tetapi begitu mereka pergi, dia kembali menyiksa dan menyiksa putrinya dengan mengabaikannya terus-menerus. Hakim yang mengawasi kasus tersebut mengatakan Anda adalah ibunya. Dia tinggal bersama Anda dan Anda juga muncul untuk merawatnya. Kegagalan Anda adalah merawat Debbie. Dibilang sangat lalai seperti kriminal. Anda mungkin mengingkari, tetapi Anda tidak dapat berpura-pura bahwa ini tidak benar. Kondisi di mana Debbie ditemukan menunjukkan bahwa Anda tidak hanya tidak melakukan yang terbaik, tetapi Anda pasti tidak melakukan apapun untuk merawatnya di hari-hari hidupnya. Sebaliknya, Anda hanya meninggalkannya untuk mati sendirian dalam kesakitan dan tanpa makanan. Di lingkungan fisik yang paling mengerikan, penderitaannya yang pasti dia alami jelas bagi siapa saja yang telah melihat foto-foto dan membaca koran dalam kasus ini. Elin dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 9 tahun 7 bulan penjara. Setelah lensa di wilayah Catskill, Jaksa Agung meminta hukumannya ditinjau kembali karena dia yakin ini terlalu ringan. Namun mereka yang menyelidiki banding menyatakan bahwa pengakuan bersalah Elin itulah yang membuat hukumnya menjadi sedikit lebih ringan, dan kesulitan pribadinya dan tuntutan yang diberikan dia dengan menjadi satu-satunya pengasuh 4 anak dengan kebutuhan tambahan membuat mereka percaya bahwa hukumannya adil, yang mendukung hakim dengan menyatakan hakim dalam kasus ini mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Komentar hukumnya panjang dan terperinci. Dia mengidentifikasi dan pertimbangkan semua faktor yang relevan. Dari kasus yang sangat serius ini, tidak ada dasar yang dapat digolongkan sebagai hukuman yang terlalu ringan. Efeknya adalah hukumannya tetap seperti sebelumnya, sehingga banding atas perpanjangan hukumnya ditolak, dan kemungkinan Elin hanya akan menjalani sebagian kecil dari hukumannya. Jadi itu adalah kisah nyata yang sangat pilu, di mana ibu malah membiarkan anaknya terlantar. Udah seperti punya dendam pribadi aja tuh ibu. Jadi sekian video ini gue bahas, gue pamit dan see you in the next video and bye.